Halo, assalamualaikum, salam hijau. Saya akan memberikan informasi bercocok tanam di daerah perkotaan. Bisa disebut dengan urban farming. Jadi urban farming itu bisa dilakukan oleh siapapun dan mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena hama tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa mudah untuk mengendalikan. Nah, saya akan membahas ini supaya nanti teman-teman baru mencoba itu tahu. Jadi metode atau sistem apa aja yang bisa digunakan untuk urban farming atau bercocok tanam di daerah perkotaan. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena nanti teman-teman ketika mau mencoba itu biar tahu gambarannya bahwa saya menggunakan sistem ini berarti harus tahu dong plus minus, harus tahu dong berapa, seandainya kalau teman-teman bisa menghitung dengan budget yang harus dikeluarkan, dan teman-teman juga harus tahu bagaimana perawatannya, biar nanti ke depannya urban farming itu bukan hanya segera menjadi tren yang cuma sesaat kita panen 1-2 kali dan kemudian instalasi kita atau media kita atau tanaman kita tidak terurus. Nah, baik, saya langsung saja. Ada 3 cara yang kita bisa lakukan untuk di urban farming cocok tanam di daerah perkotaan. Yang pertama, biasanya kita mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi, bagi teman-teman yang nggak asing lagi dengan pertama dengan menggunakan konvensional yang biasa disebut dengan tanah lah, media tanah. Kedua ada hidroponik. Dan kemudian ini saya bisa menggunakan budidaya atau budidaya ikan dalam ember, atau bisa disebut dengan aquaponik. Jadi aquaponik yang simple lah. Ini biasanya pakai aquaponik. Di aquaponik itu ada filternya, sementara kalau budidaya ember, dia ada yang pakai filter, ada yang tidak, hanya langsung aja biasanya langsung bisa hidup. Baik, saya bahas yang pertama adalah budget ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang terkait dengan plus minus, jadi menyampaikan plus minusnya terkait dengan budget. Jadi atau berapa cost yang harus dikeluarkan ketika sistem kita menggunakan 3 sistemnya atau kita pilih salah satunya. Kalau teman-teman bisa menggunakan ini, ada media tanah, kemudian kalau teman-teman bisa menggunakan polybag, pakai polybag atau pakai pot, tergantung. Kalau yang kita mau awal pemula bisa menggunakan polybag. Ini yang gampang deh. Kalau teman-teman sibuk kan tinggal order di online atau beli di abang-abang bisa. Jadi saya beli di abang-abang. Jadi polybag ini harganya ukuran 20-25 itu harganya 10.000. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya sekitar 20 lah. 20 10.000. Terus kemudian ini ada media tanah, tinggal pakai, biasanya siap media tanam. Jadi tinggal sudah dapatnya 1, 2, 3. Biasanya harganya sih sekitar 20.000 atau 25, ada sampai 30. Jadi kalau teman-teman pilih yang itu dapat 20, ini dapat 30. Jadi tahu ini berapa harga yang cost yang dikeluarkan. Oke, yang kedua ada hidroponik. Oke, hidroponik biasanya ini ada hidroponik, ini sistemnya pakai sistem yang sederhana, pakai sistem wick. Jadi sistem wick itu biasanya kalau dijual teman-teman nggak mau repot. Ini harganya biasanya saya tadi paket, saya lihat ada di mixnya ya. Di satu paket itu ada mix lengkap untuk kita siap tanam, ada bibitnya. Ini biasanya di sini hal yang pemula, biasanya ada bibit kangkung, bibit atau sawi-sawian yang bayang itu gampang. Biasanya yang mudah untuk di awal. Ini cabai rawit. Yes, satu paket ini kalau kita cari di online itu kisaran harga sekitar 70 ribuan. 70 ribuan harganya. Satu paket adalah 70 ribuan. Oke, satu lagi ada lagi tren ini adalah budidaya. Ini kalau kita beli di online, saya cek di online harga yang tadi 70 liter, saya ada yang gede lagi, biasanya agak gede sih, 30 liter, ada yang 70 liter itu sekitar harga 80.000.
itu baru ember saja ya. Belum lagi bibit ikan. Di sini bibit ikan itu kalau ukuran yang 6 sampai 7 cm ikan lele ya, itu bisa harganya sekitar 500 sampai 1000 lah. 50 ikan lele berarti 50.000. Belum lagi nanti pakannya polos. Itu kalau kita pakai yang polos harganya bisa lebih murah, harganya sekitar kalau kalikan 5 kilo habisnya berarti 50.000. Jadi 50.000 ditambah ini leleknya 50.000, terus kemudian embernya tadi 80 berarti 180.000. 12 sampai 15.000. Kita persiapan untuk ketika kita sudah beli bahan, otomatis persiapan kita untuk menanam. Ketika kita mau menanam, kalau untuk polybag kira-kira ya kita 20 bisa sih kita inisiatif satu kantong ini. Kalau kita beli anehnya udah kita beli, kita isiin separuh atau penuh 20, jadi ini ukuran 25. Ini 24, 20-an ya, 20 isi 20, jadi 20. Kalau ini ada 9 media atau 9 pot. Kalau ini lininnya kalau tergantung kecilnya, ini biasanya kalau diameter, kalau ya diameternya agak besar berarti sekitar isi sekitar 20-an lah, 20 lah, 20 keliling, 20 ini 20 media tanah. Oke, di awal kalau untuk tanah teman-teman tinggal mungkin di awalnya ada, kalau yang kita pakai konvensional di awalnya kita mungkin ada kotor-kotoran ya, jadi kita harus siap-siap kotor gitu. Kalau pakai ini harus siap-siap kotor, jadi teman-teman harus pegang tanah, harus pakai cetok atau pakai yang lainnya alat untuk bisa masukkan dalam media ke dalam pot. Oke, jadi terus kemudian untuk hidroponik sudah terpasang, kita tinggal mudah. Kalau untuk terpasang sih tinggal masukkan, kalau pakai ini, kalau pakai rakul udah tinggal kita potong-potong rakulnya kecil-kecil seukuran ini, net pot, kemudian masukkan ke dalam ini, kemudian diisi air, termasukkan masukkan heavy mix, termasukkan dalam air atau semai dulu, baru nanti kalau udah akarnya udah keluar tinggal masukkan heavy mix. Untuk lele untuk breedamber ini, untuk aquaponik, kita harus yang pertama lakukan adalah sterilisasi untuk air. Jadi sterilisasi atau kita endapkan dulu air selama 1 minggu. Selama 1 minggu baru nanti ketika air sudah netral, pH-nya udah netral, baru ikan dimasukkan dalam air. Untuk awalnya paling itu. Terus kemudian untuk menanamnya bisa pakai ini, tinggal teman-teman ikatkan. Kalau pakai kawat bisa pakai kawat atau pakai tali rapiah, tinggal diakalin lah. Jadi itu terkait dengan soal tanam. Kalau yang konvensional tinggal masukin bibit, tinggal siramin. Ada lagi adalah terkait dengan perawatan. Kalau ini butuh kotor-kotor, yang ini butuh nggak kotor-kotor, yang ini butuh amis saja. Kalau konvensional ini tinggal perawatan sampai datang, kita ada hama kita tumbuh, kemudian tumbuh dewasa kita siram. Kalau musim hujan ya kita nggak siram, kalau nggak hujan ya kita sudah nggak siram lagi. Untuk perawatannya, kalau yang ini awalnya kita tadi kan gampang kotor-kotor. Nah, biasanya kan ini kalau hujan, setahu saya itu kalau hujan ini hidroponik, kalau kena air hujan ini bisa jadi nutrisi heavy mixnya itu bisa ambiar, jadi harus diganti di sini. Ini perlu kalau hidroponik itu pakai atap biar aman, nggak kena hujan. Ini biasa untuk ke depan dia kalau makin besar, kalau sudah makin besar nih tumbuhan, maka dia diganti atau ditambahin air
bisa rutinitas tergantung nanti besar hasilnya si tanaman tadi. Kalau untuk yang budidaya ember itu aquaponik nggak perlu, biasanya sih ya nambah air, atau nanti kalau kondisinya lelenya si ikan ini airnya sudah bau banget, maka ya harus dikurangin, kita buang separuh atau 50%, tinggal tambahin air, ganti air lagi, air baru supaya nanti nggak bau airnya. Kalau pakai aquaponik, kalau pakai filter biasanya nggak bau, kalau nggak pakai filter biasanya bau. Kalau yang aquaponik untuk kena hujan ini aman ya, untuk tanamannya aman. Kalau untuk lele, kalau untuk ikan itu biasanya dia, kalau kita bisa harus tahu cegah cara untuk ketika ada hujan, berarti kita harus menyediakan probiotik. Kalau ada filter biasanya tidak pakai probiotik, tinggal aman-aman saja. Ada beberapa ikan yang kuat, ada yang ikan yang stres dia kena hujan, jadi di sini ada pengaruh untuk dikena hujan. Oke. Nah, untuk terkait dengan ini untuk si konvensional ini, dia kekurangannya ada, dia itu tidak bisa untuk banyak ya. Ini saya tanam itu satu pohon kangkung. Ini saya udah berapa kali panen, kayaknya sekitar 3 kali panen atau 2 kali ya, 2 kali atau 3 kali panen. Satu ini bisa diisi 1 atau 2 atau 3 tanaman. Jadi kalau banyak-banyak nggak bisa, ya nggak optimal. Bisa tapi nggak optimal hasilnya, karena kan medianya cuma segini udah pakainya. Kalau kecuali gede, maka kita bisa pakai ini hanya 1-2 tanaman atau 3 tanaman. Kalau yang untuk ini saya ambil, kalau di aquaponik itu bisa banyak, bisa sampai banyak, ada sekitar 1-2 sampai 6, bahkan sampai 10. Ini bisa banyak ya perbandingannya, jadi 6 bisa 10. Kalau di sini 6 luar banyak ya berarti hasilnya, dan itu bisa banyak hasilnya. Ya, begitu juga dengan aquaponik, itu bisa banyak karena dia tidak terbatas nutrisinya. Kalau ini terbatas, kalau ini tidak terbatas. Lagi yang perlu saya bahas. Kalau untuk budget udah teman-teman udah tahu, tinggal perbandingannya, tinggal mulai. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa mengolah, kesiapan teman-teman mau bercocok tanam di daerah perkotaan, itu bukan menjadi tren, bukan menjadi saat, bukan menjadi sekali 2 kali panen, habis itu inflasi terbengkalai terus. Dan sayang duit yang kita keluarkan, sayang duit ya, budget yang kita keluarkan. Baik, secara budget ini lebih efektif. Ini habis 40.000 ya tinggal tanam, yang ini habis 70.000 tinggal tanam, ini bisa. Nah, untuk si tanah ini biasanya kita pakai kalau tanam mau dicabut, berarti sekitar 2 kali tanam, tinggal nanti dimodifikasi, tinggal ditambahin lagi. Nah, ini kalau sudah cabut maka kita harus beli ini lagi, beli si Edimix lagi. Kalau ini bisa kita bisa gunakan lagi medianya, karena penambahan pupuk sudah banyak. Kalau ini kalau penambahan pupuk ditambah sih, dia kita beli lagi di abang-abang, tambahin lagi. Tadi nggak begitu banyak, kita tinggal mix lagi dengan kita media yang lain. Jadi kalau ini harus beli lagi, jadi lebih mix itu, kalau yang ini harus beli lagi. Pupuknya kita beli, semakin banyak tanaman yang kita tanam, maka semakin banyak kita juga perlu egg mix. Kalau ini juga sama, kalau kita butuh tanaman yang butuh banyak, maka kita juga butuh ikan yang banyak, karena nutrisi dari si aquaponik ini, budidaya ember ini adalah nutrisinya dari tanaman ini, dapat nutrisi dari kotoran ikan ini gitu. Jadi kotoran ikan ini jadi nutrisi si tanaman. Hasilnya bandingkan ini hasil aquaponik, hidroponik, mirip-mirip sih kalau aquaponik dengan hidroponik. Biasanya kalau aquaponik, kalau yang ini hasilnya ada pakcai.
Ini hasil dari kayaknya sih ini hidroponik deh. Ini hasil hidroponik biasanya lebih bersih, akarnya lebih bersih produk hasilnya. Tapi kalau untuk si aquaponik, kalau nggak pakai filter biasanya agak kotor. Kalau filternya bagus, dia akan bersih banget seperti di hidroponik. Kalau untuk tanah ya akarnya paling tercampur dengan tanah, kita bersihkan dengan air. Ya itu saja. Nanti kita akan bahas selanjutnya plus minusnya. Ada lagi nanti teman-teman bisa tanya jawab, teman-teman bisa bertanya, nanti insya Allah akan saya jawab. Kondisinya di kasih sama teman-teman mau pilih yang mana. Kalau untuk eye catching ya memang bisa pakai ini, kalau ini pakai ini. Kalau lebih besar lagi ini bisa taruh di vertikal, ini juga bisa dengan cara vertikal. Ini yang sederhana saja, tinggal pilih yang mana teman-teman. So tidak perlu bingung di urban farming, kita semua untuk urban farming, nggak perlu takut, tinggal pilih. Nah satu aja yang pilih, kalau mau semuanya silahkan, bukan perbandingan. Tapi pilih salah satu supaya ini urban farming itu tetap continue, tetap menjadi aktivitas, menjadi hobi kita yang sehat otomatis, yang buat makanan kita, yang konsumsi kita ada rasa puas tersendiri kalau kita menghasilkan tanaman dari kita sendiri. Dan kita otomatis kalau kita pakai ini, kita tahu nutrisinya, kita fine-fine aja ketika makan. Dan kita nggak perlu takut untuk tanamannya pasti sehat dong. Kita tahu caranya. Baik, salam semangat untuk urban farming. Salam hijau.